agak lama. Silakan. Silakan Ustadz Irfan. Silakan Ustadz Irfan, dibuka. This call is now being recorded. Silakan Ustadz Irfan Siaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu kembali melanjutkan perkuliahan kita di Rosa materi untuk Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hormati, yang sama kita sayangi seluruh kawan-kawan perkuliahan S2 IAT. Kemudian ucapan terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk menyampaikan tentang sejarah perkembangan tafsir di Qatar. Sebelumnya, di sini kita membahas tentang negara Qatar tersebut. Negara Qatar dalam bahasa Arab disebut juga dengan Daulah Qatar, adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Adapun ibu kota dari negara Qatar ini adalah Doha. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi, ditopang oleh pendapatannya yaitu pada cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar, peringkat ketiga di dunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar juga digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Pada tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar yang melabel negara Qatar ini sebagai negara teroris, menyebabkan krisis diplomatik Qatar pada tahun 2017. Adapun hukum di negara Qatar itu adalah, meskipun negara Qatar ini masih berada di kawasan Arab, hukum Qatar ini lebih cenderung bebas dan liberal di bawah kepemimpinan Emir Qatar.
yaitu Hamad bin Khalifah Al-Thani. Di bawah kepemimpinannya ini, hukum di Qatar itu mengalami liberalisasi. Adapun agama di negara Qatar. Kebanyakan penduduk Qatar itu beragama Islam. Kebanyakan Muslim di Qatar mengikuti aliran Islam Sunni. Sedangkan Muslim yang mengikuti Syiah sekitar 20%. Penduduk Qatar 67,7% Muslim, 13,8% Kristen, 13,8% Hindu, dan 3,1% Buddha. Agama dan kepercayaan lainnya 1,6%. Hukum syariat adalah sumber utama legislasi Qatar menurut konstitusi Qatar. Sedangkan penganut Kristen di Qatar itu kebanyakan berasal dari ekspatriat asal Eropa yang bekerja di negara Qatar. Kemudian bahasa. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Qatar. Jadi negara Qatar itu mereka memakai bahasa Arab. Adapun bahasa Inggris, di sini bahasa Inggris dijadikan bahasa nomor 2. Kemudian pemerintahan di negara Qatar. Pemerintahan di negara Qatar. Bentuk pemerintahan di negara Qatar itu adalah monarki absolut atau yang biasa kita ketahui itu sifatnya adalah kepemimpinan turun-temurun, yaitu semacam kerajaan. Adapun kepala negara Qatar adalah bernama Emir Tamim bin Hamad Al-Thani sejak 20 Juni 2013 menjadi pemimpin. Adapun kepala pemerintahan di negara Qatar itu adalah Syekh Khalid Ibnu Khalifah Ibnu Abdul Aziz Al-Thani sejak 28 Januari 2020 menjabat sebagai kepala pemerintahan negara Qatar. Kemudian ulama tafsir di negara Qatar. Di sini kita juga ada kendala nih seperti negara-negara lain. Karena saya pribadi juga tidak menemukan sejarah singkat tentang perkembangan tafsir di negara Qatar tersebut. Jadi di sini bahkan saya pun juga mencari ulama tafsir di negara Qatar itu juga tidak ditemukan. Mungkin ada teman yang lain punya referensi lain tentang ulama-ulama tafsir di negara Qatar. Yang saya dapati adalah Yusuf Al-Qardawi. Berhubung Yusuf Al-Qardawi ini kan sekarang tinggal di Qatar. Setelah adanya rejim di Mesir, dia memutuskan untuk pindah ke Qatar. Di negara Qatar itu Yusuf Al-Qardawi menulis kitab tafsirnya yaitu Tafsir Juz Amma. Makanya saya masukkan Yusuf Al-Qardawi dengan tafsir Juz Amma untuk sejarah perkembangan tafsir di Qatar. Kita lihat dulu tentang Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi lahir 9 September tahun 1926. Ia adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid, ia juga dipercayai sebagai seorang ketua majelis fatwa. Kemudian biografi tentang Yusuf Al-Qardawi. Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Sof Turab di tengah delta Sungai Nil. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal Quran, menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Sanawi.
Yusuf Al-Qaradawi terus melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, dan lulus pada tahun 1952. Kemudian dia mengambil doktor. Tapi gelar doktor ini dia peroleh pada tahun 1972. Disebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rejim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan dia memilih Doha. Doha ini juga termasuk adalah ibu kota Qatar sebagai tempat tinggalnya. Kemudian kita masuk ke tafsirnya Yusuf Al-Qaradawi, yang di mana tafsirnya ini adalah tafsir Juz' Amma. Mungkin bisa jadi ini berpengaruh ya, tafsirnya Yusuf Al-Qaradawi ini untuk negara Qatar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menambah deretan ulama kontemporer yang menulis tentang tafsir Juz' Amma. Tafsir ini sangat penting karena surah-surah dalam Juz' Amma ini sering dibaca ketika sholat dan banyak dihafal oleh kaum muslimin. Ayat-ayat tercantum dalam juz ini juga memuat secara lengkap secara peristiwa dan karakter manusia. Kemudian masuk ke tentang tafsir Juz' Amma Yusuf Al-Qaradawi. Tafsir Juz' Amma Yusuf Al-Qaradawi ini menggunakan metode tahlili. Adapun corak tafsirnya itu cenderung lebih ke adab al-ijtima'i dan sumber tafsirnya menggunakan taisir ra'i. Meskipun Yusuf Al-Qaradawi menafsirkan ayat dengan mengutip ayat lain, namun dalam pemaknaan penafsirannya itu menggunakan argumentasinya sendiri. Demikian. Sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf nih Ustaz, tidak menemukan ulama-ulama tafsir ataupun sejarah perkembangan tafsir di Qatar. Yang saya temukan cuma tentang Yusuf Al-Qaradawi dengan tafsirnya, yang kebetulan beliau juga menulis tafsir ini di negara Qatar setelah dia pindah dari Mesir ke Qatar. Demikian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada teman kami yaitu Ustaz Muhammad Fauji mengenai tentang sejarah perkembangan tafsir di Qatar atau Qatar ya. Kalau bahasa Indonesia Qatar, kalau di sana Kotor atau Kotor apa? Oke lah, baiklah. Buat teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi atau memberikan saran, kami persilahkan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau boleh menambahkan tafsir-tafsir yang ada di negara Qatar? Kalau memang tidak ada, kita persilahkan dosen pembimbing kita, Bapak Harun, untuk memberikan penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد
Ikhwanil kiram, ikhwan wa akhawatil kiram, dalam pembahasan mushaf ya, perkembangan penafsiran Al-Qur'an di negara Arab ya. Dalam hal ini pemakalah tadi sudah memaparkan bagaimana perkembangan di Qatar ya, negara apa yang ibu kota Doha. Kalau dalam pemakalah hanya mencantumkan salah seorang mufassir, tapi sekali lagi yang menyambung dari penjelasan pada minggu yang lalu ya, memang tidak semua negara Arab ya melahirkan ulama atau mufassir ya. Adapun negara-negara apa yang kaya akan sumber daya minyak gitu kan, mereka justru hanya memfasilitasi gitu, kemarin di Kuwait pun seperti itu ya, di Kuwait akhirnya ulama yang ada di negara lain yang memang karena sesuatu hal, karena masalah politik atau karena masalah yang lain gitu kan, atau ekonomi juga bisa, ditawarkan mereka untuk tinggal di negara tersebut ya. Seperti halnya juga salah seorang apa namanya muhaddis ya, Mustafa Al-A'zami ya, Mustafa Al-A'zami itu pun di awalnya beliau adalah orang India gitu ya, orang India, tapi dia seorang muhaddis ya, ahli hadis ya. Kemudian karena suatu hal akhirnya ditawarkan untuk tinggal di sana ya, sebelumnya di Kuwait, terakhir di Qatar ya. Karena apa? Karena mereka merasa perlu adanya ulama ya, ulama yang apa namanya, atau tokoh pemikir dia yang bisa mengharumkan negara tersebut gitu. Nah, maka diberikanlah fasilitas kepada beliau. Nah, kalau Yusuf Qaradawi apa namanya, karena masalah politik tentunya, dia ditawarkan untuk kitab-kitab ya atau apa yang berkembang di media sosial. Tidak banyak kita temukan memang ya, tidak banyak kita temukan para ulama mufassir ya yang lahir dari negara ini gitu kan, atau yang berasal dari negara ini gitu. Kalau akan tetapi ya, kita lihat perkembangannya di samping apa yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu, sungguhnya ada juga kajian-kajian tafsir min khilal izaah al-arabiyah, dari radio atau apa namanya al-barnamij televisi ya, dari televisi, program tafsir yang pernah disiarkan di televisi. Kalau Qatar ini dia menghasilkan satu mushaf Al-Qur'an ya, mushaf Al-Qur'an
Android ya, Android. Nah, Qatar melahirkan apa dalam dunia apa namanya teknologi yang maju ini, ya, dia menghasilkan apa namanya mushaf Al-Quran, ya, mushaf untuk bisa membaca Al-Quran. Melalui media Android. Ada mushaf At-Taisir, ada mushaf Qatar, Qatar ya, Qatar. Nah, ini apa namanya perkembangan yang ada di Qatar ya, khusus dia membuat mushaf Qatar. Nah, jadi kalaupun dia tidak bisa melahirkan seorang mufasir, tapi pada perkembangannya dia apa namanya bisa memberikan perannya dalam dunia apa teknologi ya. Nah, ini bisa antum akses di Android ya. Mushaf Qatar yang dilengkapi dengan terjemah, mulahazat, kemudian banyak fasilitas di situ ya. Adapun dalam aplikasi ini, aplikasi Android ini ya, penerjemahan Al-Quran itu di apa namanya difasilitasi dengan tafsir Ibnu Katsir gitu ya, tafsir Al-Baidawi dan yang lainnya. Ini salah satu kontribusi dalam dunia apa namanya kemajuan teknologi ya. Qatar memang karena tadi bilang apa pemakalah, karena negara kaya ya, kemudian kalau orang Arab mengatakan Qatar itu apa Abu Dhabi, Doha itu ya, itu Eropanya Arab itu ya, Eropanya Arab. Kenapa? Karena memang di samping kaya akan minyak gitu kan, kemudian pertumbuhan ekonomi di sana sangat pesat sekali, sehingga turis-turis asing dari Eropa gitu kan datang ke sana itu bisa menikmati suasana apa negara Arab yang suasananya itu mirip seperti di Eropa gitu ya. Ya bisa dibayangkan kalau apa namanya itu menjadi negara itu bisa menjadi destinasi para turis asing. Tentunya negaranya kan sudah sangat-sangat terbuka sekali gitu kan. Bahkan ada satu artikel yang menjelaskan bahwa apa namanya para turis asing itu memang diberikan kebebasan ya, untuk sama seperti di Bali lah gitu ya, sama seperti di Bali. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi keterbukaan yang sangat luas ini ya sama sesungguhnya dengan Kuwait ya, Abu Dhabi, Qatar ya. Jadi apa namanya kalah negara itu dalam hal apa namanya penentuan kebijakan. Akhirnya ya ini yang menjadi korban adalah para pemikir-pemikir Islam, para ulama-ulama Islam gitu ya. Justru mereka nggak muncul namanya, nggak muncul ke permukaan gitu.
Apalagi tadi disebutkan oleh pemakalah dengan sistem monarki yang absolut, ya, monarki absolut. Ini menyebabkan tidak ada keleluasaan bagi rakyatnya gitu. Nggak seperti di Indonesia. Indonesia yang negara yang demokratis, negara masyarakat masyarakatnya ini bisa berekspresi, bisa berinovasi gitu, kan bisa menyampaikan aspirasi. Tapi kalau di negara itu sangat-sangat terbatas sekali, ya. Apalagi melakukan kajian-kajian keislaman yang sifatnya itu mungkin agak tanda kutip mengkritik ya kebijakan dari pemerintah. Itu sangat tabu sekali di sana itu. Lalu kenapa pertanyaannya? Kenapa Yusuf Qaradawi bisa mendapatkan suaka politik ya, mendapatkan suaka politik di negara ini gitu kan? Sekali lagi itu dikarenakan Qatar mempunyai keperluan, kepentingan ya. Dengan adanya Yusuf Qaradawi di sana itu maka akan terangkat ya negara Qatar ini dia sebagai negara yang melindungi ulama dan seterusnya gitu ya, memberikan perhatian terhadap Islam gitu. Tapi pada sesungguhnya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali perhatian itu gitu. Apalagi kalau misalkan kebijakan raja itu nggak sesuai ya, tidak sesuai dengan kebijakan raja, maka nggak akan lama itu. Baik, ikhwan wa akhwat, jadi kontribusi Qatar dalam perkembangan Al-Qur'an ya, dia sesuaikan dengan kemajuan zaman ya, dengan kemajuan sains dan teknologi, maka dia memfasilitasi dengan media aplikasi Mushaf Al-Quran Android gitu. Dan masih banyak lain ya, yang lainnya mushaf lain mushaf Qatar, ada lagi mushaf yang lain. Jadi tidak ada memang kita jumpai ulama langsung ya, ulama langsung atau mufassir ya. Kalau buka di At-Tafsir wal Mufassirun, At-Tafsir wal Mufassirun, itu tidak ada ulama yang langsung terlahir dari negara ini gitu. Akan tetapi kalau merujuk kepada kajian-kajian ya, ada al-bahthu fi tafsiril Quran min khilali idza'ah al-Arabiyyah Qatar ada. Kemudian min barnamij at-televisiun, dari program televisi pun ada. Dan kajian tentang ilmu tafsir dan ilmu tajwid itu juga mereka ini kan sampaikan dalam acara tersebut. Baik, itulah tambahan dari Ustadz ya tentang perkembangan tafsir di Qatar ya. Oke, baik, Ustadz kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembimbing kita, Harun Rasid MA. Baiklah, adakah kawan-kawan yang ingin bertanya kepada dosen kita?
Kalau memang tidak ada lagi, baiklah akan saya tutup dengan lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.